Seorang ibu, warga desa Sokawera, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menganiaya ketiga anaknya saat mereka sedang terlelap tidur. Menurut tetangga, peristiwa ini diketahui setelah ada teriakan anak dari dalam rumah seusai sholat subuh. Teriakan anak minta tolong itu mengundang perhatian para tetangga, lalu mendobrak pintu rumah dengan paksa dan mendapati anak pertama pelaku meninggal dunia dengan luka di leher. Sementara kedua anak lainnya langsung dibawa warga ke Puskesmas Tonjong karena mengalami luka serius di bagian dada dan leher. Hingga kini, keduanya tengah dirawat intensif dan berada dalam kondisi kritis. Saat olah tempat kejadian perkara, tim unit Inafis dan Resmob Satreskrim Polres Brebes menemukan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel dan pisau yang digunakan pelaku. Pelaku sekaligus ibu kandung korban ditahan jajaran Satreskrim Polres Brebes. Polisi masih mendalami motif pelaku menganiaya anak-anaknya dan kesulitan menggali keterangan pelaku yang kerap tak mau menjawab pertanyaan. Polisi menduga pelaku menunjukkan gejala depresi. Karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut banyak faktor yang mengakibatkan orang tua yang seharusnya sebagai pelindung utama anak justru jadi pelaku tindak kekerasan. Seperti faktor psikologis, emosi, konflik batin, serta permasalahan ekonomi. Sejak tahun 2021, kasus kekerasan pada anak mendominasi, terutama kekerasan fisik dan psikis. Kalau kita melihat data, tahun 2021 memang kasus kekerasan fisik psikis itu memang cukup mendominasi ya, terutama di klaster perlindungan khusus anak. Ada 859 kasus kekerasan fisik dan psikis, ini menduduki urutan pertama di kasus-kasus perlindungan khusus anak. Urutan kedua adalah kasus kekerasan seksual. Kemudian urutan ketiga kasus cyber dan pornografi. Nah, dari sisi pelaku memang cukup miris sebenarnya. Pelaku yang menjadi pelaku kekerasan fisik psikis memang ada ayah kandung, ada ayah tiri, ada ibu ya, bahkan juga ada kakak ya. Intinya ini justru figur-figur yang seharusnya melindungi justru gitu ya. Betul. Seharusnya menjadi figur-figur pelindung utama lah bagi anak-anaknya, tapi justru menjadi pelaku. Sementara, psikolog forensik Reza Indragiri menyebut kasus pembunuhan anak oleh ibunya tak boleh berhenti bila terindikasi ada gangguan kejiwaan pada pelaku. Pelaku harus tetap menjalani pengobatan. Bahkan dengan asumsi bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan pun saya tidak memandang bahwa kasus ini semestinya berhenti di kepolisian. Tidak. Karena kita harus juga baca pasal 44 ayat 2. Kalau kita mundur, pasal 44 ayat 1 KUHP memang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan terindikasi punya gangguan kejiwaan tertentu, maka yang bersangkutan bisa dapat dispensasi dalam pengertian entah keperinganan atau bahkan pembebasan dari hukuman. Tetapi jangan lupa ada pasal 44 ayat 2 yang acap kali justru terkesampingkan oleh otoritas penegakan hukum kita. Di pasal 44 ayat 2 itu tertera kalimat kurang lebih bahwa hakim dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan, maksudnya adalah pelaku, untuk menjalani pengobatan di rumah sakit. Kalimat itu mengirim pesan tegas bahwa sekali lagi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan pada saat yang sama terindikasi punya gangguan kejiwaan, tetap kasusnya harus berlanjut sampai ke pengadilan. Karena di pengadilanlah hakim berada. Karena di pengadilanlah hakim akan dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Kini, ibu pelaku penganiayaan terhadap 3 anak kandungnya yang mengakibatkan salah seorang anak tewas menjalani pemeriksaan kejiwaan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes membawa pelaku ke RSUD Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal, untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Saat ini, dokter baru memeriksa tahap awal. Pelaku sempat bercerita, dirinya kesulitan ekonomi karena menganggur sebagai perias pengantin sejak pandemi. Untuk kebutuhan diri dan anak-anaknya, pelaku hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang bekerja di Jakarta. Namun, dokter belum menggali motif pelaku melakukan penganiayaan.
Pelaku masih kerap merasa ketakutan saat melihat orang banyak. Tim Liputan, Kompas TV.